Hari ini kita mau jemput Cairul guys. Cairul dari admin dari Indofili Channel. Ya mungkin kalian semua udah tahu. Kita mau ketemu dia, mau ngajak keluar. Suasana bagus banget nih, cerah, mataharinya cereng guys. Iya, lagi adem. Iya, musim pancaroba tapi mataharinya lagi hangat. Halo semuanya guys, selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog. Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton di channel saya. Pada hari ini saya kembali hadir untuk menyapa teman-teman dan berbagi info tentang seputar lika-liku kehidupan imigran Indonesia di perantauan di Amerika. Iya, di Amerika nih. Kali ini saya ditemani dengan Mas Fadel. Halo, assalamualaikum. Mas Fadel guys. Apa kabar guys? Semoga baik-baik semua. Nah ini ngomong-ngomong, Mas Fadel nih dari mana sih? Dari Jakarta ya? Ya, Jakarta. Dari Jakarta. Nah, nih kira-kira boleh bisa ini berbagi info nih buat teman-teman nih, gimana sih suka duka pengalaman atau perasaan tiba dan merantau di Amerika ini, kerja di Amerika. Ini udah berapa bulan nih? Sekarang baru sebulan lebih dikit. Sebulan lebih dikit? Iya, kan tanggal 1 pas September. Kemarin landing di Los Angeles. Landing di Los Angeles. Iya. Nah, itu awal mulanya gini, dari awal mulanya pertama kali ada keinginan untuk merantau di Amerika gimana tuh? Awalnya sih ini ya Pak, apa namanya, gara-gara nonton YouTube gitu kan. Di YouTube tuh kan banyak YouTuber Indonesia di Amerika gitu kan. Banyak yang udah terkenal lah. Termasuk Pak Heri salah satunya kan. Alhamdulillah nih, subhanallah, masya Allah Pak. Sampai bisa ternyata jadi ketemu dan kenal dan tinggal bareng hari ini gitu. Nah, terus waktu mengajukan visa itu semua dokumen persyaratan gitu, itu semuanya ada kendala nggak? Alhamdulillah saya karena saya pelajarin gitu Pak. Saya kebetulan apply sendiri berdua sama istri gitu kan. Jadi nggak pakai agent karena saya benar-benar betul-betul pelajarin tuh hampir setahun, mungkin kurang lebih ada ya Pak. Setahun mempelajari tentang Amerika, visa Amerika gitu, tentang bagaimana cara menghadapi wawancara saat atau mempelajari juga cara apply visa DS-160 gitu, semua saya pelajari. Jadi itu ada sekitar 1 tahun saya mempelajarinya doang. Jadi kamu nggak pakai bantuan biro jasa ya? Alhamdulillah enggak. Nggak pakai bantuan kayak MTV, iya, agensi. Enggak. Kan itu ngisinya susah itu bahasa Inggris. Iya. Udah gitu berapa halaman lagi tuh? Iya betul. Di websitenya itu ya, uscis.gov itu ya? Iya betul. Bahasa Inggris 7 halaman lagi. Iya betul. Banyak banget, pertanyaannya banyak lagi ya? Banyak. Berhalaman-halaman. Ya kebetulan karena kan kita mempelajari gitu kan, jadi benar-benar kita pelajari betul-betul gitu. Terus istri saya juga alhamdulillah dia English bisa. Saya juga English bisa dikit gitu, cuma saya lebih dikit dari istri. Istri yang lebih dominan ya bahasa Inggris. Nah jadi saya berdua sama istri waktu itu malam-malam apply visa, nyoba gitu kan. Akhirnya ya udah sampai kita benar-benar terisi semua formnya itu yang ada di DS-160 sampai ke sesi pembayaran ke bank CIMB Niaga itu di Jakarta. Itu banknya milik yang banknya sih milik ini Pak, Malaysia, cuma dia udah kerjasama dengan terafiliasi gitu. Kerjasama antara pihak US Embassy sama pihak bank itu. Jadi pokoknya semua pembayaran visa Amerika pasti ke bank itu, bank CIMB Niaga. Terus waktu sebelum mengajukan visa, paspornya udah masih baru atau udah ada cap stempelnya? Wah, saya kebetulan itu seperti bayi baru lahir Pak. Bayi baru lahir, jadi paspornya masih kosong gitu, baru? Kosong, bersih putih. Dua-duanya? Istri saya juga pernah jalan-jalan tapi di paspor yang lama, jadi dia udah punya 2 kali punya paspor. Paspor yang lama? Yang lama hanya pernah ke Singapura, Malaysia. Tapi waktu wawancara tuh dilampirkan gitu ya? Paspornya? Iya, itu saya. Ya nggak masalah kalau itu. Kalau yang punya kamu gimana paspornya? Yang punya saya justru kosong. Kosong sama sekali? Sama sekali, belum pernah. Saya di Indonesia belum pernah naik pesawat,
Oh. Di Amerika justru pertama kali naik pesawat saya langsung ke Amerika. Nah terus itu ada kendala nggak waktu mereka lihat ke paspor kamu kosong gitu? Seingat saya sih, saya cuma ditanya sih, cuma pernah ditanya gitu kan, belum pernah ke luar negeri. Tapi istri hanya pernah ke luar negeri dan ke Singapura, Malaysia, dan dia jawab. Dan alhamdulillahnya sih nggak dipermasalahkan itu. Nah ini kayaknya menarik nih ya. Jadi sebenarnya tuh kalau paspor baru nggak ada cap stempel imigrasi, sebenarnya itu ada kendala masalah gitu. Mungkin karena berhubung istri kamu ini udah pernah, dia pernah. Jadi mungkin yang memperkuat itu istri karena saya. Iya pasangan, karena kamu kan ngeplannya pasangan suami istri. Couple. Nah itu buat catatan penting juga tuh, bagus ya. Mungkin kalau sendiri bisa jadi kemungkinan saya nggak lolos mungkin. Iya. Gitu. Nah terus akhirnya kamu pertama kali berangkat Amerika tuh tanggal berapa tuh, bulan berapa? Waktu itu saya November tahun 2022. Nah terus pertama tiba di mana? Saya pertama tiba di San Francisco. San Francisco. Itu sama istri ya? Ya, imigrasi San Francisco. Itu berdua sama istri ya pertama kali? Ya, lalu saya landing di Los Angeles via domestik. Jadi di San Francisco itu saya transit sekaligus keluar imigrasi. Itu. Lalu saya landing di Los Angeles dan saya beberapa hari stay di Los Angeles. Gitu. Nah terus setelah itu sempat tinggal ya, kerja di mana? Waktu itu saya kan langsung terbang ke Philadelphia. Itu mencari peluang di Philadelphia. Waktu itu saya banyak yang bilang kurang tepatnya itu saya datang karena saat musim winter. Karena kan di Amerika itu sudah populer ya, winter itu job itu agak susah, menurun lah, agak slow dan tidak rame gitu kan. Akhirnya setelah saya beberapa hari di Philadelphia, lalu saya meluncur ke daerah Pittsburgh, masih di Pennsylvania juga. Satu state ya. Masih satu state, cuma jaraknya lumayan jauh, sekitar 5 jam dari Philadelphia. Lalu saya akhirnya di sana gitu. Di Pittsburgh kerja berapa bulan? Sekitar 1,5 bulan mungkin. Kerja apa tuh? Pabrik? Di pabrik. Pabrik apa tuh? Pabriknya pabrik sandwich. Di sana ikut agen ya? Ada agen penyalur kerja gitu ya, orang Indonesia? Iya, ada, benar. Nah terus setelah itu setelah itu saya kan saya merasa tidak begitu betah lah gitu kan di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Lalu habis itu saya kembali lagi ke Philadelphia, mencari-cari info lagi. Lalu akhirnya saya alhamdulillah dapat peluang di Texas. Itu di resto, dan itu berdua istri, couple. Jadi habis itu sekitar 4 atau 5 hari di Phila, langsung saya meluncur lagi ke Texas. Di Texas kerja hibachi sama istri? Iya betul, restoran. Tapi kebetulan saya kemarin di Sushi Helper. Sushi Helper. Nah terus singkat cerita, kamu kan waktu datang pertama itu berapa bulan itu? Saya hanya 4 bulan. 4 bulan, 4 bulan terus pulang ke Indonesia gitu ya? Ya. 4 bulan pulang ke Indonesia dulu. Nah setelah itu balik lagi ke Amerika. Nah itu tinggal berapa lama di Indonesia? Saya di Indonesia kemarin sekitar 5 bulan. Nah jadi gitu guys. Kalau kalian sudah dapat visa turis gitu ya, kalian kan datang ke Amerika tuh ya, kalian kan nanti dihadapkan antara pilihan gitu ya, mau overstay atau mau bablas nih. Iya maksudnya pengen bolak-balik ke Indonesia, pengen bisa pulang bolak-balik, atau pengen overstay bablas gitu loh. Nah gitu kan, kalau kalian overstay bablas, nanti resikonya ya kalian tidak bisa pulang. Iya nggak bisa pulang lagi, nggak bisa balik lagi ke Amerika gitu. Udah overstay, nah jadi terus di blacklist gitu. Tapi kalau kalian kepengen pulang ke Indonesia, ya resikonya kalian harus pulang sebelum 6 bulan ya. Iya betul. Sebelum 6 bulan kalian harus pulang. Kalau bisa ya sebelum 6 bulan lah, 5 bulan gitu. Terus di Indonesianya juga harus tunggu senggang waktu ya, jangka waktu. Iya, tidak bisa cepet-cepet. Nggak boleh cepet-cepet. Nggak bisa. Oh gitu.
Jadi harus tunggu jangka waktu paling cepat 6 bulan gitu ya, baru bisa balik lagi ke Amerika. Iya, benar. Iya, soalnya ada pertanyaan kan teman-teman tuh ya di kolom komen, Mas, katanya kan ada visa, kan ada jangka waktu visa, terus ada juga izin tinggal gitu loh kan. Iya. Kan banyak teman-teman yang bingung, itu Iya. bedanya gimana tuh ya. Apa namanya, ada visa terus ada izin tinggal gitu. Iya. Kalau visa kan visanya berlakunya kan 6 berapa? Iya, 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun kalau visa itu. Nah, kalau izin tinggal 6 bulan. 6 bulan. Mm-mm. Izin tinggal 6 bulan. Mm-mm. Gimana ini, Pak? Ya gitu guys, jadi ya gitu tadi apa namanya pengalaman dari Mas Fadel. Dia nge-apply visa turis guys, terus sempat datang ke Amerika sekali, pulang dulu 5 bulan ya, terus bisa balik lagi yang kedua kalinya. Iya, nih. tapi ini sebenarnya sih banyak tidak disarankan oleh banyak orang. Nggak disarankan. Oh, jangan disarankan, jangan ikuti kayak gitu. Karena Resikonya? keberuntungan orang berbeda-beda. Oh, beda-beda, jadi nggak harus gitu ya. Karena sekalinya kita belum rezeki atau ibarat katanya bahasanya apes, udah langsung di blacklist, nggak bisa masuk Amerika lagi. Oh gitu. Gitu. Saya hanya apa ya, kemarin itu hanya bermodal keyakinan aja sih, optimis gitu kan. Cuma nggak bisa kita untuk menganjurkan, oh ikuti cara saya gitu, nggak bisa. Karena ini benar-benar itu tidak bisa ditebak gitu loh, Pak. Oh iya. Tidak beruntung. Iya, setiap orang pengalamannya beda-beda gitu ya. Ada yang nggak beruntung. Karena kan petugas yang dihadapi juga beda karakternya. Iya. Gitu kan, ada yang petugasnya mungkin entah tegas, detail, teliti, atau apa namanya, dia tuh pertanyaannya nyecer gitu, macam-macam ya petugas lah. Soalnya saya itu dulu pernah buat video, buat konten video gitu ya, membahas masalah ini. Soalnya kan sering dipertanyakan tuh, ada masa berlaku visa, terus ada masa berlaku izin tinggal. Nah, kalau izin tinggal itu bedanya gimana sih? Banyak orang bingung gitu loh. Nah, izin tinggal ini kan saya mengupasnya gini loh. Ini kan Kita masuk. Iya, kalian kan kamu ini kan masuk sebagai turis gitu ya, sebagai wisatawan dan pakai visa turis B2 gitu ya. Nah, kalau sebagai turis sebagai wisatawan kan itu waktu ngisi formulirnya di DS 160 itu kan kamu waktu ngisinya gitu ya, secara teori kan kamu bilangnya kan berapa lama tuh waktu ngisi? Paling seminggu gitu ya, 10 hari gitu ya? Saya kemarin 14 hari. Oh, bilangnya 14 hari. Iya. Nah, jadi gitu guys. Jadi waktu ngisi di formulir DS 160 itu kan secara teori kan umumnya ada yang seminggu, 10 hari atau 14 hari gitu ya. Nah, tapi ini kan kenyataannya kamu di sini tinggal di sini 6 bulan ya? Iya, 5 bulan ya? Lebih. Nah, iya, dan di situ pertanyaan di situ gitu loh. Apa itu nggak bermasalah waktu kamu balik di bandara imigrasi gitu loh, waktu kamu pulang terus balik lagi gitu, apakah petugas imigrasi itu nggak memantau, memonitor gitu lah, ini kok orang kenapa 5 bulan gitu ya kan? Di situ kan di formulir DS 160-nya kamu bilangnya 14 hari gitu ya. Nah, itu kena apa? Nah, ya ini makanya saya nggak tahu pastinya, makanya saya akan minta keterangan dari kamu langsung gitu ya, karena apa namanya, testimoni kamu langsung gitu loh. Nggak tahu, mungkin kalau teorinya memang begitu. Kalau saya nyebutnya kan waktu itu di konten saya, oh kalian guys harus pulang nih, sebulan atau 2 bulan gitu loh. Sebulan tuh kayaknya udah, kalau 2 bulan tuh resiko loh. Saya nyebutnya gitu. Kalian kan di teorinya di formulir itu ngakunya sebagai turis, wisatawan, tujuannya jalan-jalan, mau mau piknik gitu kan, terus tinggal di mana, di hotel mana, terus 14 hari gitulah, atau seminggu. Nah, saya menyarankan waktu itu kalian sebulan minim, sebulan atau maksimal 2 bulan harus pulang gitu. Tapi ini kalau menurut cerita kamu di lapangan beda lagi gitu loh. Makanya makanya kegunaan kenapa saya tanya kamu, kayaknya langsung gimana pengalaman kamu gitu loh. Soalnya iya, tapi ternyata antara teori dengan di lapangan beda gitu ternyata. Iya, jadi gitu guys. Di sini poin yang menariknya gitu. Mungkin kalau saya tanya interview sama teman-teman yang lainnya, mungkin ada lagi mereka beda cerita juga gitu guys. Ya, jadi nah terus ini kamu kan ini kan ya kedua kalinya nih ya, udah sampai di Amerika ya, udah tinggal sini, kerja, cari ngumpulin dolar sebagai pemburu dolar gitu ya. Terus nanti kamu rencana mau pulang kan?
Wallahu alam insyaallah. terus nanti mau balik lagi gitu. Jadi maksudnya gitu terus strateginya gitu, tekniknya gitu. Iya. Jadi mau pulang ini udah berapa bulan nih yang kedua kalinya nih? Baru sebulan. Nanti rencana sebelum 6 bulan mau pulang gitu, atau Desember Januari gitulah. Terus nanti tinggal di Indonesia 5 bulan gitu, 6 bulan lagi, atau nanti balik lagi sini lagi gitu. Insya Allah rencana insya gitu. Allah. Kita nggak pernah tahu sih. Nggak pernah tahu, iya. Ya. Insya Allah. Ya. Pokoknya saya belum mau overstay gitu. Intinya saya belum mau overstay. Iya. Kalau soal tadi kenapa bisa bolak-balik ya itu mungkin keberuntungan juga ya. Iya betul. Iya gitu guys. Intinya saya di Amerika ini kan senang gitu, tapi saya tuh tidak berminat untuk overstay atau bablas gitu istilahnya. Tapi menghabiskan izin tinggal saya tuh saya nggak berminat. Tapi omong-omong kan kamu datang ke Amerika itu apa nggak modal banyak gitu? Maksudnya apa kamu harus minjem sana minjem sini ngutang bank atau gimana? Itu terus karena gini. Target kamu tuh apa gitu? Harus ngumpulin uang buat balik modal atau gimana gitu? Ya jadi gini, kita di Indonesia ini kan bisa ngukur porsi kemampuan diri kita ya. Iya. Kalau misalkan kita mampu ya kita pakai uang yang kita punya. Kalau nggak ada ya kita nabung dulu. Jadi disarankan itu tidak menghutang guys, karena hutang itu macam-macam ya, bisa malah memperbeban diri kita atau bisa juga jadi solusi, tergantung cara kita menyikapinya kan. Tapi yang namanya hutang itu kan tidak disarankan gitu kan. Kalau bisa punya uang, ada yang uang ada yang kita punya uang tabungan, atau kita bersabar sampai uang yang kita punya cukup gitu. Terus misalkan soal mahal atau tidaknya gitu, makanya kan saya kan pelajarin selama setahun. Tiket terbang, hotel gitu. Di Amerika ini sebenarnya kalau kita mau mau untuk ya mempelajari lah. Tidak semestinya itu segalanya tentang Amerika itu harus mahal dan mewah gitu guys. Jadi kita bisa meminimalisir atau sehemat mungkin lah gitu. Jadi tidak menghamburkan uang. Jadi jangan salah mindset, jangan salah kaprah gitu tentang Amerika ini gitu. Karena banyak orang terlalu memandang Amerika ini, memang Amerika ini kan negara superpower dan terkenal negara yang besar gitu kan. Tapi tidak segalanya itu harus mewah dan mahal gitu. Iya, saya lihat meskipun cuma sepintas kamu ini tipenya orang yang hemat dan ngirit gitu ya. Iya betul. Dari karena sejatinya gini, saya kalau boleh terus terang, saya bukan dari kalangan orang kaya atau orang yang berlebih gitu. Tapi kalau misalkan saya ini suka berusaha dari apa yang saya usahakan sendiri gitu. Maksudnya meminimalisir beban atau pengeluaran yang terlalu tidak penting gitu. Jadi intinya kita harus tahu trik-triknya, strategi gimana caranya survive, caranya supaya kita ke Amerika ini kalau bisa jangan jadi beban atau menambah malah mempersulit keluarga kita yang di Indo gitu guys. Kasihan kan, karena kan kita kesini niatnya kan mau memperbaiki atau mungkin ingin merubah nasib lah, gitu. Cari modal. Tapi jangan dengan cara yang justru malah bikin kita babak belur di awal, gitu. Yang jelas di sini kan semua rata-rata yang kesini tuh pengen mencari perubahan nasib, pengen cari modal, cari kesempatan gitu. Betul. Kan. Terus apalagi ditambah lagi suasana di Indo kan tidak kancing, kondusif, baik perekonomian, banyak saingan, terus persaingan hidupnya makin tajam, betul. Perekonomian yang nggak kondusif, terus tadi kesempatan peluang kerja juga sulit. Iya betul. Emang pada nggak doyan sama cewek lagi? Ntar lah pulangnya mungkin. Lagi nyari di jalan ya? Jadi lah. Yang bungkus daun ya? Ini bro, ada yang nanya, yang bisa bikinin kayak paper palsu tuh gimana katanya? Ada mafia gitu. Waduh, bahaya itu. Aduh. Soalnya kemarin di rumah ada nanya itu, yang dia kan mau kerja di Hibachi, dia kan mau kayak bayar pajak gitu kan. Bisa ditawar, maksudnya ada nawarin bikin IRS juga, ITIN gitu kan. Tapi kalau ada sih yang SS gitu, yang SS bodong gitu kan, tapi kan yang fake ya? Iya, nomornya kan asli, cuma kan itu kartunya memang dicetak lagi gitu loh. Dulu kan aku juga pernah kayak gitu, iya. Miliknya orang meninggal. Iya. Enggak. Tapi aku dulu di New Hampshire dulu, sono ada. Kalau cetak baru.
Tapi kan punya nomornya ya, nomornya asli ya, nomornya itunya yang cetak baru ada. Infonya kalau ada. Sama itu juga, WP-nya juga ada, satu paket gitu. Web. Enggak. Dulu aku begitu. Dulu ada di New York kalau yang itu, tapi sekarang WP-nya nggak bisa. Orang Spanish juga banyak sih nawarin gitu. Spanish. Iya. Ada sih di New York tuh katanya. Maksudnya cari yang di villa gitu. Ada yang nanya itu. Kue yang sangat terkenal dan populer dan memasyarakat dan terjangkau. Karena sini lebih murah dibanding toko-toko lainnya. Jadi orang lebih banyak kesini guys. Nah, ini salah satu hal yang perlu kalian ketahui kalau kalian sampai di sini. Ya kalau kalian pengen ngirit, ya belanjanya di Walmart sini. Oh iya benar. Begini ya, kulitnya ya. Alpukat. Di Amerika ada alpukat. Kulitnya gitu kan. Gede-gede banget nih tomat. Tomat raksasa. Belum gajian. Belum gajian. Sama. Barang air. Mau bikin apa? Ini borong ini untuk persediaan berapa bulan ini, Cak? 1 bulan? Seminggu. Oh, cuma seminggu segini? Seminggu. Saya orangnya banyak. Karena hidup adalah mampir ngombe. Nah, Jadi Amerika yang mampir ngombe. Nah, ini ini berapa? Satu pack ini berapa nih? Berapa dolar? $5 ya? Sekitar $5 lebih. Sekitar $5. Satu pack $7. Itu berapa rupiah jadi tuh? Kali 15. 15 aja. Suruh kali. Kita sampai di shopping center di Toko Asia nih guys, komplek shopping center Toko Asia. Mau ke Paris Bouquet. Paris Bouquet tempat ngopi ini guys, tempat ngopi. Ya. Tempat nongkrong. Tempat nongkrong. Di Starbucks, Paris Bouquet. Kita gaul dulu guys. Lagi anak ngetep, gaul. lagi ngetep. Anak gaul, anak gaul. Ngopi dulu. Iya, biar melek. Di rumah kan. Ngetep, ya. Makan orang makan sama Belum kerja. Yang penting di rumah aja. Sebelum meraih dolar. Kita nyantai-nyantai dulu. Nah, kalau udah nyari dolar susah. Iya, Para calon pemburu dolar. yes, mantap. Calon pemburu dolar. Jalan terus. Ricky Bobby itu pernah di rumahku juga, pernah mampir di rumahku. Tim Jancu. Bosnya chef, bosnya itu yang nolongin dia. Iya. Namanya Bapak, dia yang punya restoran 14 itu. Puji apa bukan? Apa aja banyak itu 14. Puji dan datang. Jadi dulu pernah sini. Benar-benar dari nol berarti Cak ya? Ya, itu pernah dia bilang. Siapa sih? Ricky, terus Budi, Dias, siapa-siapa itu dia pakai visa J1. Jewan tuh kerja ya? Exchange, Wah, pertukaran. para pelajar. Rata-rata itu diurusi oleh Mas Budi sama Mas Gatot. Gatot itu kakaknya ini dulu. Nah, dia bagian dari Malang, masukin anak-anak mahasiswa supaya daftar mahasiswa di situ, dibuat programnya itu ya. Nah, jadi mahasiswa cuma ini aja Statusnya? status. Tadi masuk di sini Amerika itu ada 100-an kalau termasuk istriku juga. Oh. Yang dulu itu ketemu aku di sini itu dia ikut J1. Oh. Susah nggak sih itu prosesnya Cak? Prosesnya susah nggak? Dulu gampang. Oh dulu gampang. Dulu gampang kan masih diakali. Apa pertukaran pelajar apa pertukaran budaya? Beda ya? Pelajar. Oh, pertukaran G1. Bisa G1. Kalau ini kenal nggak Cak? Ya ini Hidayat. Hidayat. Siapa Hidayat? Iya Hidayat. Oh, Hadi Hidayat. Bukan. Vlogger sana juga, yang Hidayat. Iya LE. Iya. M Hidayat. Iya Hidayat.
Orangnya Yapi juga dia. Tapi banyak lah orang-orang dulu di masuk-masuk Kan orang Semarang. Iya. Ya, Orang Semarang. Semarang. Itu temen si Andri yang dari Seragen itu YouTuber, nggak taunya temennya adikku. Iya, Aku teman mah nggak adiknya kenal. Pak Heri, Andri. Yang itu keliling Amerika Oh, pakai. yang pakai mobil itu ya? Iya, yang Oh, keliling Amerika Andri. pakai. Andri Indonesia ya? Iya, di Indonesia. adikmu yang perempuan ini. Iya, Sebenarnya Wati. Iya. Temen ngapok sekolah apa temen apa? Lalu temen apa ya? Wah, baru yang Seragen. Hah? Di luar. Oh iya. Bantul. Ada wong Seragen. Di luar. Oh iya iya. Oke, nyantai-nyantai. Ini Cak. Heeh. Sering di Philadelphia dulu. Dulu masih kerjanya di Dibaci. dia di Virginia, di saya kan sering. Mantap Sekarang- ini ya, keliling Amerika pakai van ya. Jiwa muda, jiwa adventure ya, Cak. Masalah dapat lotre itu. Oh, siapa? TV lotre Siapa? itu. Yang Andi. Andri Andri. Indonesia. Oh. Baru dapat. Ya sudah beberapa tahun TV lotre. Jadi Cak, ada yang banyak kontak di itu tuh di WA aku, Cak. Mas Heri tolong dipandu, terus bisa nggak dijemput di New York. Saya bilang kalau mau dijemput ini saya arahkan ke Cairul gitu. Cuman Cairul susah banget dihubunginya kan gitu. Bisa Nah, iya. pokoknya terusan di IG itu Iya. harus di mana? Harus DM terus atau harus Kalau nggak tenggelam. komen banyak ya. Kalau nggak Karena tenggelam. kalau nggak sering gitu Bawah. tenggelam. Ke bawah. Ketutup yang lain-lainnya. Oh itu di channelmu gitu, harus sering komen dulu. Iya Di IG. di IG, Instagram aja paling gampang. Terus Oh, paling cepat apa? paling sering buka di Instagram. Di TikTok juga jarang. TikTok pas yang buka ya masih kejawab, kalau belum. Tapi yang di IG itu hampir tiap hari aku jawabin. Satu hari minim 50 sampai 100 orang Pak. Setiap hari pokoknya. Sering tak luangkan waktu kalau di Instagram ya. Yang ke tutup itu sabar aja, mesti kejawab tapi ya nunggu. Terus ada yang nanya juga tuh apa ya? Itu kalau untuk dijemput gitu, ini langsung aja nih, frank-frankan aja terus terang. Itu biayanya berapa gitu katanya? Tarif berapa gitu? Kalau aku bisa jemputnya cuma di JFK ya. Jemput JFK Di ya? JFK New York. Ya biasanya temen yang bayar 250 lah, gitu Iya mas. per orang. Ya nanti kan dijemput terus ditampung gitu ya sementara ya? Sampai dibantu cari kerja gitu supaya, lah intinya. Iya supaya nggak dari itu kan mesti jet lag ya. Jadi kasihan kalau orang baru datang jet Kalau lag dilepas itu. iya. Oh. Ya udahlah nunggu 1 hari 2 hari daripada di hotel kan mahal. Oh. 1 Kalau hari, 2 hari kalau susah. tip dan strategi untuk survive gimana tuh untuk yang pemula? Yang Pesan-pesan pemula. iya, pesan-pesan. Itu bisa ditonton di YouTube Indofili Channel. Itu ada bagaimana setelah di Amerika. Wah, saya kasihkan tips untuk strategi untuk ini Untuk pemula yang bergabung Pemula. sini, apa aja yang perlu diketahui? Ya banyak sekali. Mereka harus paling nggak kalau mau, jadi nggak harus kerja ya. Kerja itu adalah part of bagian daripada hidup di Amerika. Hidup di Amerika itu harus mengenal lingkungannya dulu, gimana tipe-tipe wilayahnya. Akhirnya ya, Kak, ya? Iya, Bisa ya? karena di Amerika itu luas sekali kayak di Indonesia. Indonesia kan pulaunya cuma kecil-kecil. Dari sini tuh nggak ada lautan, semuanya luas dari Indonesia. Laut itu jadi land semua, jadi tanah semua. Gede. Di Kalimantan aja yang gede kayak gitu, ini kurang gede lagi. Iya. Misalkan Makanya seru aja kalau saya tuh kan pas di Amerika kemarin pertama istri aja tuh wah tertantang kan pengen berkelana gitu kan. Jadi nggak mau ngerasain satu state aja gitu kan. Akhirnya ya ada kepuasan tersendiri gitu pas kita ke sana kemari gitu. Begitu kan pasti kan punya ciri khas tersendiri kan kayak Philadelphia tuh gimana. Terus saya ke Texas tuh gimana. Terus pas di LA itu gimana gitu. Entah dari pemandangannya lah, terus suasananya gitu, vibes-nya beda.
Kalau Intinya di Pila tuh jadi kita bisa jelasin, oh di Pila tuh kayak begini loh, di Texas tuh kayak gini, di LA tuh kayak gini gitu. ya, intinya harus belajar berani gitulah. Iya. Harus apa ya? Cuma kalau saya ngambil buat diri saya sendiri, saya berani mengembara untuk saat ini. Nunggu beraninya ada istri. Tapi yang nggak bisa bahasa Inggris gimana? Kalau kamu kan bisa bahasa Inggris gitu ya. Yang Saya kasihan biasa nih, bahasa Inggris juga tapi nggak Bahasa perfect. itu yang kasihan yang nggak bisa bahasa Inggris tuh yang misalnya orang kampung belum pernah keluar negeri, Nah, itu- belum pernah naik pesawat, begitu sampai sini kan kaget dia. kalau aku teman-teman itu modal bahasa Inggris itu cuma yes, no, sama I love you. Itu udah modal untuk Apa what's your name, Cak? Yes, no, yes, no. itu jarang itu. No, yes, I love you. Itu udah selesai. I like you. Mesti senang orang. Itu aja. Ya jadi survive itu ya seperti itu. Kenalilah wilayahnya dulu karena wilayah Amerika itu macam-macam. Ada wilayah kota, ada wilayah desa. Kalau orang-orang yang tinggalnya dulunya di kota-kota besar, jangan coba-coba tinggal di daerah sini desa merana gitu. Ya cari aja yang wilayah kota-kota lebih aman. Nanti kerjanya ya banyak kerjanya itu. Sebenarnya kalau mau kerja ya banyak, terutama di kota besar. Ini juga tambahan nih. Ini kan keluarga saya sendiri gitu ya. Mereka kan orang kampung nih, belum pernah keluar negeri sebelumnya, belum pernah naik pesawat. Begitu sampai sini, mereka kan ini ya berjilbab ya, perempuan. Udah gitu nggak bisa bahasa Inggris, orang kampung. Nah sampai di sini mereka mereka tuh bergerombol gitu loh, ngumpul. Jadi mereka nggak bisa dipencar. Oh, harusnya jangan begitu. Kalau trik buat itu tuh, buat dapat kerja gimana tuh? Trik buat kerja. Dibocorin lagi. Ini lain channel ini. Trik supaya dapat kerja gimana maksudnya? Gini, intinya aja poinnya ya. Kita bersilaturahmi lah sesama orang Indo itu. Sering ngumpul gitu. Iya, sering ngobrol. Jangan menyendiri. Menyendiri. Jangan jangan jadi introvert lah di Amerika ya, Cak ya. Kamu kan turis kan nggak kerja kan? Oh iya. Ini lagi nongkrong. Mana turis kalau di sana? Ini lagi ngopi-ngopi sama Cairul bikin konten. Sama Pak Heri. Nah, terus dia cari caranya untuk mendapatkan info kerja gitu loh. Maksudnya Caranya itu gini. caranya. Karena kita kan punya Pak Heri Travel Vlog, kita tanya ke Pak Herinya. Kalau kita ketemu dengan Pak Heri minta kerjaan. Nah, itu ada. Caranya itu nanti Pak Heri akan mengarahkan begini. Tuh. Kalau saya bukan. Saya juga turis sama. Kerja bisa, tapi nggak digaji. Jadi apa, Cak? Jadi apa? Ya tukang parkir itu. Kita melanjutkan percakapan atau potongan video sebelumnya. Ini kamu tadi pagi kan kamu nyebutin itu tuh Poin. salah satu poin atau alasan kenapa kamu bisa lolos yang kedua kalinya gitu. Mungkin salah satu penyebab saya bisa ke Amerika 2 kali gitu. Kedua kalinya yang beruntung. Karena kan banyak hal yang tersebar di masyarakat gitu, warga Indonesia yang di Amerika. Dan juga banyak memang kisah nyata beberapa kasus untuk warga Indo yang pergi ke Amerika secara bolak-balik gitu. Jalannya tidak mudah dan bahkan berakhir fatal gitu kan. Iya. Karena sangat besar resikonya kan. Dan ujung-ujungnya tuh bisa berakibat dipulangkan gitu kan. Pulangkan. Karena mungkin ada penyebab atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Nah, tapi alhamdulillahnya saya gitu kan masuk ke Amerika 2 kali gitu. Karena kan saya memang mempelajari kan gimana sih prosedur yang baik gitu kan supaya bisa tidak melakukan kesalahan yang fatal gitu. Jadi memang yang pertama ini alasan yang saya pikirkan gitu yang terbesit
ya jelas ya, karena kita kan seorang muslim, ya kita harus meyakini bahwa itu semua Allah yang atur gitu kan. Tapi yang kedua yang saya dapatkan gitu, yang saya dapatkan di pemikiran saya, ada hal-hal rasional gitu yang saya dapat kesimpulan, maksudnya penyebab kemana saya supaya bisa masuk lagi ke Amerika yang kedua kalinya. Yang saya tangkap adalah bahwa saya waktu pertama kali di Amerika sini, saya sama sekali tidak membuat dokumen apapun selama di Amerika gitu. Jadi saya sengaja tidak membuat ID, sengaja tidak membuat rekening account bank gitu, dan sengaja tidak membuat apapun lah, social security atau working apa segala macam gitu kan. Jadi saya benar-benar clean and clear gitu kan. Jadi dan saya memang banyak penuhi dengan kegiatan jalan-jalan selama di sini. Oh iya, satu lagi tuh IRS kan, sini kan orang meskipun mereka datang pakai visa turis, ada yang biasanya bikin nomor IRS atau nomor 818 gitu kan, biar bayar pajak gitu kan. Terus nah, saya juga terus bikin KTP tadi itu. Saya juga nggak bikin gitu. Saya memang murni ya seperti memang saya seorang turis gitu kan, dan saya memang sambil gitu kan di sini saya penuhi aktivitas saya dengan jalan-jalan kemanapun, explore ke kota-kota dimanapun saat saya stay gitu kan. Misal ketika saya stay di Los Angeles, ya saya jalan-jalan di sekitar kota, di downtown gitu kan. Kalau di Philadelphia saya coba jalan-jalan ke Center City atau ke kota-kota, entah naik bis atau naik subway gitu kan. Oh iya, tadi juga itu bikin SIM tuh ya. SIM ID, SIM state. Iya, misalnya yang mau ngurus surat, terus kan visanya kan visa turis, terus ada yang bikin IRS buat bayar pajak itu 18, harus walau itu sebagai gantinya dari nomor SSN kan. Terus ada yang juga yang bikin KTP lokal gitu kan. Terus ada yang tadi itu ada juga memang yang bikin SIM, padahal SIM asli, SIM federal ya, kayak SIM New York gitu ya. Jadi maksud saya tuh, meskipun mereka datang dengan visa turis, terus mereka istilah kasarnya tuh ilegal atau imigran gelap gitu, tapi di sini memang kenyataannya tuh pada prakteknya mereka orang bisa punya peluang untuk bikin SIM malah gitu loh. Iya. Tapi jadi memang di Amerika itu setiap negara bagian atau state punya kebijakan pemerintah yang cukup kadang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Ya apalagi kan di Amerika ini kan ada 12 juta imigran gelap gitu ya. Dan mereka tuh beranak cucu di sini, dan mereka tuh nggak digerebek, nggak dirazia, nggak dicari-cari, nggak dikejar-kejar. Mereka tuh bahkan dilindungi gitu. Iya, fasilitas kesehatan gitu ya. Sebenarnya jadi imigran di Amerika kuncinya cuma satu. Satu kuncinya, jangan kriminal, itu doang sih Pak. Iya tuh, itu sering orang sering dipegang gitu kan itu jangan bikin ulah gitulah. Iya, jangan bikin onar, jangan cari masalah sama orang, jangan berantem sama orang, jangan belagu, jangan sombong, jangan arogan, jangan angkuh gitu, jangan introvert gitu, menyendiri, jangan. Kita bergaul, rendah hati, terus pinter bergaul, supel gitu. Terus jangan merasa paling Amerika gitu, jangan, walaupun udah lama-lama. Apalagi yang baru, yang lama aja nggak sombong kok, apalagi yang baru gitu kan. Kayak Pak Heri nih, beliau nih kan sudah puluhan tahun tapi sangat humble gitu kan, mau mengayomi, mau merangkul, mau berbagi pengalaman, berbagi kisah dengan sejuta bergudang sejuta pengalaman, lika-liku, terus lika-liku kehidupan di sini malang melintang gitu Pak ya, warna-warni, suka duka di Amerika. Intinya menurut kamu apa pesan-pesan buat teman-teman yang pengen merantau di Amerika? Maksudnya ibaratnya Amerika itu kan negara bebas gitu ya.
segala macam ada di sini. Gini. Jadi pesan kamu apa tuh kira-kira? Kalau saya ini setelah saya tahu lirik lagu kebangsaan nasional USA National American Anthem, ada potongan lirik di akhir itu Pak, itu cukup bagus Pak. Apa tuh? Karena kalimatnya Amerika itu home of the brave, land of free. Land of free. Lah, land of free and home of the brave. Kalau diartikan itu artinya land of free itu kan tanah bebas, tanah kebebasan atau tanah yang bebas. Tapi home of the brave, rumah bagi para pemberani. Itu. Dan dan itu mungkin bisa diartikan, dimaknakan secara luas ya. Iya. Ya kan, tergantung bagaimana kita menyimpulkannya. Tapi itu makna yang cukup dalam gitu. Filosofis sama filosofinya dalam itu. Iya. Itu ada di akhir ujung. Kayak misalkan nih, kita kan bangsa Indonesia punya lagu Indonesia Raya kan. Iya. Kan kita punya lirik bagus juga di lagu Indonesia Raya kan, terakhirnya itu hiduplah Indonesia Raya gitu kan. Nah di lirik lagu nasional American Anthem itu, setelah saya tahu itu liriknya, saya suka sama lirik itu. Menjadi motivasi buat kita ini gitu kan. Jadi kalau kita ambil positifnya itu cukup bagus gitu. Jadi memang Amerika ini bisa dibilang memang mereka cukup mengayomi gitu, cukup mengayomi imigran. Yang tadi kuncinya jangan belagu, jangan sombong, jangan bikin onar. Ya, intinya sih yang mau saya tambahkan, karena di Amerika itu kan negara bebas, apa aja ada kesempatan, ada peluang banyak. Iya. Terus yang mau nyari perubahan hidup atau cari modal juga bisa. Benar. Peluang banyak, kesempatan ada. Terus yang penting tuh kita ambil positifnya. Iya betul. Kita ambil baik-baiknya, positifnya. Yang jeleknya nggak usah jangan ditiru. Jangan ditelan gitu kan. Iya. Kita telan yang baik-baiknya. Kita harus punya filter, harus kita saring gitulah. Terus gini, jangan pernah gampang mudah terisu dan termakan isu-isu yang belum tentu kita bisa pastikan kebenarannya gitu. Oke guys, sampai gitu dulu untuk sementara. Tadi percakapan saya dengan Mas Fadel, nanti kita sambung di video yang lain. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan pada topik dan pokok bahasan yang berbeda. Wassalam.